saudara. Kira-kira jelas tidak? Nah, lalu Rand Corporation memberikan catatan tentang status, saudara. Jadi kalau ibarat Gunung Merapi itu kalau lagi mau meletus ada statusnya. Ada status waspada, siaga, awas. Nah, itu status namanya, saudara. Nah, begitu juga golongan ini, saudara. Kelompok fundamentalis diberikan status oleh mereka dengan status sangat berbahaya. Saudara, ada satu lembaga kajian, namanya Rand Corporation. Rand Corporation ini adalah lembaga kajian tentang dunia Islam yang berkedudukan di California, Amerika Serikat. Dia satu lembaga kajian yang memiliki pakar-pakar, peneliti-peneliti yang dikirim ke seluruh dunia untuk mempelajari tentang tingkah laku, perilaku, dan gerakan umat Islam dalam setiap perjuangannya. Untuk apa? Hasil kajiannya mereka setorkan ke Departemen Pertahanan Amerika Serikat, yaitu Pentagon, dalam rangka untuk mencari solusi-solusi bagaimana cara bisa mengendalikan umat Islam dengan berbagai macam, yaitu golongan dan pola geraknya. Lembaga ini sangat ternama di Amerika Serikat, dan usulan-usulannya menjadi pertimbangan bukan hanya untuk Amerika, tapi untuk 15 negara Eropa. Ada 15 badan intelijen Eropa bersatu dengan Pentagon, banyak menerima masukan dari Rand Corporation. Nah, sekarang yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dokumen Rand Corporation 2 tahun yang lalu bocor, saudara. Bocor dan menggemparkan dunia, dan sekaligus itu menjadi pelajaran buat kita yang sangat luar biasa. Langsung saja yang ingin saya informasikan bahwa dalam dokumen Rand Corporation tersebut disebutkan bagaimana negara barat mengklasifikasikan umat Islam. Jadi berdasarkan penelitian puluhan tahun, mereka membagi umat Islam itu menjadi 4 kelompok. Menjadi 4 kelompok. Yang pertama, mereka sebut sebagai kelompok fundamentalis. Siapa itu kelompok fundamentalis? Kelompok fundamentalis menurut mereka, menurut dokumen tersebut, itu ada 4 cirinya. Ciri yang pertama, saudara, bercita-cita untuk menerapkan syariat Islam, atau dengan singkat kita katakan pro syariat, mendukung syariat. Ciri yang kedua, bercita-cita menegakkan khilafah Islamiyah, atau kita singkat sebut pro khilafah. Ciri yang ketiga, kelompok ini menolak sistem demokrasi. Mereka menganggap demokrasi itu bukan bagian daripada ajaran Islam. Dan ciri yang keempat adalah kelompok ini menurut mereka sangat anti Barat, anti Amerika Serikat,
dan anti terhadap seluruh sekutu, yaitu yang membantu daripada Amerika Serikat, saudara. Nah, jadi sekali lagi mereka mengatakan kelompok yang pertama dari kalangan umat Islam disebut kelompok fundamentalis. Cirinya ada 4: 1 pro syariat, 2 pro khilafah, 3 anti demokrasi, 4 kritis terhadap barat. Artinya kritis, setiap pengaruh dari barat dia saring dulu. Mana pengaruh yang bagus seperti teknologi diambil, tapi mana pengaruh yang buruk dia tolak. Sangat kritis terhadap barat. Saya ulangi sekali lagi, kelompok yang pertama mereka sebut fundamentalis. Siapa itu fundamentalis? Pro syariat, pro khilafah, anti demokrasi, kritis terhadap barat, saudara. Siapapun orangnya, apapun organisasinya, kalau dia pro syariat, dia pro khilafah, dia anti demokrasi, dia kritis terhadap pengaruh barat, maka negara barat menyebutnya fundamentalis. Nah, ini supaya umat Islam paham. Jadi kalau Obama, presiden Amerika, sedang berceramah mengatakan awas ada kelompok fundamentalis, yang dia maksud yaitu tadi, saudara. Jadi fundamentalis adalah kelompok yang pro syariat, pro khilafah, anti demokrasi, dan kritis terhadap barat, saudara. Kira-kira jelas tidak? Nah, lalu Rand Corporation memberikan catatan tentang status, saudara. Jadi kalau ibarat Gunung Merapi itu kalau lagi mau meletus ada statusnya. Ada status waspada, siaga, awas. Nah, itu status namanya, saudara. Nah, begitu juga golongan ini, saudara. Kelompok fundamentalis diberikan status oleh mereka dengan status sangat berbahaya. Jadi statusnya menurut mereka sangat berbahaya. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Rand Corporation mengusulkan kepada Pentagon, Departemen Pertahanan Amerika Serikat, dan 15 badan intelijen barat, saudara, bahwa untuk mengatasi fundamentalis hanya ada satu jalan, yaitu habisi. Habisi, selesai. Bagaimana cara menghabisinya, saudara? 1, jangan pernah beri kesempatan untuk berpendapat. 2, jangan pernah diberitakan tentang kebaikannya. 3, siarkan seluas-luasnya tentang segala keburukannya. 4, kerdilkan mereka. Sekalipun mereka punya gelar profesor, doktor, jangan disebut, cukup sebut nama saja. Kecilkan, sepelekan. Dan 5, saudara, kalau masih sangat berbahaya, bunuh jika diperlukan. Itulah usul yang diberikan oleh Rand Corporation, saudara. Nanti Anda nilai sendiri, Anda ada di posisi mana, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Mereka usulkan ke seluruh dunia, negara-negara, awas kalau ada kelompok fundamentalis, jangan dikasih kesempatan untuk mengeluarkan pendapat. Tutup rapat-rapat, pendapatnya jangan didengar. Dan kalau ada kelompok fundamentalis yang berbuat sedikit kesalahan aja, kesalahannya rekam, siarkan terus di TV, siarkan terus di media, permalukan dia. Dan kalau dia berbuat kebaikan sebesar apapun, jangan pernah disiarkan, biar orang nggak tahu baiknya, orang tahu jahatnya saja. Nggak sampai di situ, saudara, nggak sampai di situ. Bahkan siapapun tokoh-tokoh fundamentalis, walaupun dia itu punya sederetan gelar, berpendidikan tinggi, sembunyikan, tunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka itu golongan goblok, bodoh, bongok, tolol,
mereka menghabisi, saudara. Kalau ternyata masih tetap berbahaya, nggak berhasil saudara diatasi, maka dibunuh kalau perlu, saudara. Yang penting habisi fundamentalis. Kenapa? Karena fundamentalis sangat berbahaya bagi kepentingan Amerika dan sekutunya, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham? Yang kedua, golongan yang kedua, mereka beri nama golongan modernis. Saudara, kalau secara bahasa modernis bagus-bagus saja maknanya. Modern tidak kolot, modern tidak ketinggalan zaman, modern tidak kadaluarsa. Tapi yang dimaksud oleh mereka bukan itu, saudara. Siapa yang mereka maksud kelompok Islam modernis? Yang mereka maksud kelompok Islam modernis adalah yang juga memiliki 4 ciri, saudara. Pertama, menolak penerapan syariat Islam. Kedua, menolak penegakan khilafah Islamiyah. Ketiga, mendukung demokrasi. Keempat, terhadap Barat tetap kritis. Jadi walaupun dia mendukung demokrasi, tapi terhadap pengaruh Barat tetap dia kritisi, saudara. Nah, kadang-kadang ada pengaruh Barat yang dia terima, kadang-kadang ada yang dia tolak, saudara. Ini mereka namakan kelompok modernis. Statusnya, mereka katakan statusnya adalah aman. Aman, tidak akan jadi musuh Barat, saudara. Lalu bagaimana cara penanganannya? Penanganannya, kelompok ini dipelihara, dirangkul, didekati, dan dibantu, saudara. Tapi tetap harus waspada, karena kelompok ini kadang-kadang masih mengkritik Barat. Nah, jadi perhatikan kritiknya. Kalau perlu sumpah dengan duit supaya besok dia tidak mengkritik lagi, saudara. Jadi kalau ada tokoh Islam menolak penerapan syariat Islam, menolak penegakan khilafah Islamiyah, bangga dengan demokrasi, saudara, tapi tetap kritis terhadap Barat, ini disebut kelompok modernis. Statusnya aman, penanganannya dibantu, didekati, dirangkul, walaupun tetap diwaspadai. Jaga-jaga jangan sampai kelompok ini kritikannya terlalu pedas terhadap Barat, saudara. Kira-kira jelas tidak? Tahu yang dimaksud dengan modernis? Itu yang modernis. Jadi kalau Anda membela syariat Islam, walaupun Anda moderat, walaupun Anda modern, walaupun Anda lembut, walaupun Anda santun, tetap Anda fundamentalis, saudara. Jadi supaya kita tahu apa tuh yang dimaksud fundamentalis dan apa yang dimaksud dengan modernis, saudara. Yang ketiga, mereka sebut kelompok liberalis, liberal. Kelompok ini juga punya 4 ciri. Ciri pertama, sama dengan modernis, menolak syariat Islam. Ciri kedua, sama dengan modernis, menolak penegakan khilafah Islamiyah. Ciri ketiga, sama dengan modernis, yaitu memilih demokrasi daripada sistem Islam, saudara. Bangga betul dengan demokrasi. Ciri yang keempat, tidak pernah mengkritik Barat, saudara. Ini bedanya dengan modernis. Modernis masih mau mengkritik Barat, tapi kelompok ini udah nggak ada kritiknya. Bagi mereka Barat udah serba super, Barat udah serba bagus, semua yang datang dari Barat
sudah. Pokoknya barat udah paling hebat. Semua yang datang dari barat super hebat, bagus, tidak kurang, tidak salah. Inilah kelompok anti barat. Statusnya sangat-sangat aman, sudah. Penanganannya, kelompok ini wajib untuk dibesarkan, sudah. Makanya bagaimana cara membesarkannya? Satu, pendapat-pendapatnya harus diperhatikan, suara-suaranya harus disebarluaskan. Kalau mereka punya kesalahan, walaupun kesalahannya besar, seperti memperkosa sekretarisnya, tutup, jangan diberitakan. Jadi jangan kaget ada tokoh liberal Indonesia memperkosa sekretarisnya sampai bunting, nggak ada yang beritakan, sudah. Ditutup. Enggak, TV nggak memberitakan, radio nggak memberitakan, tutup. Tapi coba-coba yang dukung syariat, saudara, coba-coba salah soal perempuan, tiap hari diberitakan di TV, sudah. Kami punya datanya. Siapa tokoh-tokoh liberal yang ngebuntingin sekretarisnya? Enggak diberitakan, saudara. Tutup, nggak boleh. Tapi kalau tokoh liberal berbuat sedikit aja kebalikan, wah, itu harus diberitakan, harus dari berita nasional. Kasih makan orang miskin cuma 50.000, 10 orang, berita besar, peduli kemanusiaan. Tapi kalau ulama, kiai yang dukung syariat, walaupun membantu 1 juta orang miskin, 1 orang 1 juta rupiah, tidak boleh diberitakan. Kira-kira jelas tidak? Dan orang-orang ini, saudara, kalau punya gelar harus disebut gelarnya dalam berita: profesor, doktor, insinyur, engineering, MM, dan seterusnya, saudara. Harus. Kalau perlu 12 gelar, 12 gelarnya dibaca. Kenapa? Untuk menunjukkan kepada masyarakat betapa kalangan liberal berpendidikan, orang pintar, orang sekolahan, orang akademik, supaya masyarakat, saudara, hormat dan ikut pendapat mereka. Masya Allah. Itu yang terjadi, saudara. Kelompok ini karena dianggap sebagai antek barat, wajib dibesarkan. Kira-kira jelas tidak? Yang keempat, mereka sebut kelompok tradisionalis. Saudara, kalau yang dimaksud tradisionalis, kelompok santri, kelompok sarungan, kita senang, saudara. Tapi hati-hati, yang mereka masuk tradisionalis bukan itu, saudara. Yang mereka maksud tradisionalis ialah umat Islam yang punya 4 ciri. 1, dia mendukung syariat Islam. 2, dia juga mendukung khilafah Islamiyah. 3, tapi kelompok ini juga senang sama demokrasi. Sama syariat Islam senang, sama khilafah Islamiyah senang, sama demokrasi juga senang, saudara. Dan yang keempat, kelompok ini tetap kritis terhadap pengaruh barat. Yang baik diambil, yang jelek ditolak. Nah, ini menarik, saudara. Kelompok ini, saudara, perhatikan baik-baik. Kelompok ini ada 4 ciri, yang 3 sama dengan fundamentalis. Apa persamaannya? Fundamentalis mendukung syariat, tradisionalis juga mendukung syariat. Fundamentalis mendukung khilafah, saudara. Tradisionalis juga mendukung khilafah. Fundamentalis kritis terhadap barat, tradisionalis juga kritis terhadap barat. 3 ciri sama, cuma bedanya 1, fundamentalis menolak demokrasi,
Tapi tradisionalis menerima demokrasi, saudara. Hati-hati Pak Bu ya, jangan salah paham. Orang yang nggak tahu apa-apa, dia bilang, oh tradisionalis jangan-jangan pelin-pelan ini. Syariat diterima juga, demokrasi diterima juga. Apa yang saya pelajari dan saya selidiki, mereka bukan pelin-pelan, bukan saudara. Tapi mereka enggan mendalami tentang demokrasi. Mereka pikir demokrasi itu sama dengan musyawarah. Makanya mereka terima, saudara. Mereka tidak berpikir terlalu dalam. Kalau demokrasi itu suatu sistem yang bertentangan dengan syariat Islam, saudara. Apa statusnya menurut Barat? Statusnya adalah waspada. Kenapa waspada? Sebab tiga cirinya sama dengan fundamentalis. Cuman satu ciri yang beda, mereka masih dukung demokrasi. Kenapa mesti diwaspadai? Karena kalau kelompok ini ketemu dengan fundamentalis, berdialog, diskusi, duduk bareng, besok mereka rame-rame jadi fundamentalis, saudara. Besok mereka rame-rame ninggalin demokrasi, saudara. Makanya bagi Barat, ini kelompok waspada, hati-hati, mereka bisa berubah menjadi fundamentalis, saudara. Bagaimana supaya mereka tidak berubah menjadi fundamentalis? Satu, adu domba mereka dengan fundamentalis, saudara. Kenapa dia adu domba? Sebab fundamentalis pengikutnya banyak, tradisionalis pengikutnya juga banyak, saudara. Kalau modernis pengikutnya sedikit, apalagi liberalis, saudara. Tapi fundamentalis pengikutnya banyak, tradisionalis pengikutnya banyak. Kalau dua kelompok ini diadu, saudara, diadu satu sama lainnya, maka modernis dan liberalis yang akan mengambil keuntungannya, saudara. Nah, makanya jangan kaget kelompok yang dukung syariat dianggap fundamentalis sering diadu dengan kelompok tradisionalis, saudara. Hanya gara-gara persoalan demokrasi dan lain sebagainya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sekarang saya mau tanya yang hadir di sini, Anda masuk kelompok yang mana? Saya tanya dulu, saudara. Satu, jujur jawab semuanya. Kira-kira kalau Indonesia mau menegakkan syariat Islam, Anda dukung tidak? Jawab yang kompak, dukung tidak? Anda setuju dengan syariat Islam? Anda dukung syariat Islam? Anda setuju penerapan syariat Islam? Berarti Anda pro syariat. Catat semua. Berarti Anda pro syariat. Baru satu. Sekarang yang kedua, saya tanya, kalau di Indonesia ditegakkan khilafah Islamiyah seperti yang pernah ditegakkan oleh Nabi dan Khulafa Rasyidin, setuju tidak? Jawab yang kompak, setuju tidak? Dukung tidak? Betul. Berarti Anda adalah kelompok pro syariat, pro khilafah. Catat yang kedua, saudara. Saya suruh catat, bukan suruh siap. Nah, suruh catat dulu, saudara. Belum, siapnya belum, ntar. Saudara, ntar habis siap baru perangnya, saudara. Jadi ikuti aja irama ceramah, jangan over berlebihan, saudara. Baik, berarti Anda pro syariat dan Anda pro khilafah, betul? Yang ketiga, sama tanya, kalau Anda disuruh pilih antara sistem demokrasi dengan sistem Islam, Anda pilih mana? Jujur jawab, pilih mana? Pilih mana? Yakin? Percaya? Betul? Apa Anda mau terima demokrasi? Siap tolak demokrasi? Siap terima sistem Islam? Berarti Anda kelompok yang anti demokrasi, saudara. Udah 3 syarat yang Anda punya. Berarti Anda 1 pro syariat, 2 pro khilafah, 3 anti demokrasi. Sekarang yang keempat, saya mau tanya,
kalau ada pengaruh barat, kira-kira Anda telan semua atau selektif? Anda telan semua atau kritis? Yang baik kita terima, yang jelek terima atau tolak? Yang bertentangan dengan syariat terima atau tolak? Yakin? Betul? Betul? Berarti Anda kritis terhadap barat, saudara. Berarti ciri-ciri Anda udah ada 4. Pertama apa? Pro syariat. Kedua, pro khilafah. Ketiga, anti demokrasi. Keempat, kritis terhadap. Itu kiri apa? Kiri apa? Berarti Anda semua fundamentalis. Betul? 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 Berarti menurut barat status fundamentalis apa? Sangat berbahaya. Anda berbahaya semua nih. Ini berbahaya. Saya mau tanya, menurut barat kalau sangat berbahaya diapakan? Dihabisi. Sekarang baru saya tanya, siap dihabisi? Siap dihabisi? Siap dihabisi? Takbir. Sallu ala nabi. Wasallim alaihi. Ustaz Zahid jawaban. Dukung syariat Islam? Setuju khilafah Islamiyah? Setuju. Anda setuju sama demokrasi? Tidak. Pengaruh barat Anda terima atau dikritisi? Kritisi. Fundamentalis. Betul? Berbahaya. Harus diapakan? Habisi. Betul? Habib Fikri. Saya mau tanya, Habib Fikri boleh? Boleh? Setuju dengan syariat Islam? Setuju. Setuju dengan penegakan khilafah Islamiyah? Sangat setuju. Anda dukung demokrasi? Tidak. Apakah pengaruh barat terima begitu saja atau dikritisi? Wajib dikritisi. Fundamentalis. Apa statusnya? Berbahaya. Harus diapakan? Habisi, saudara. Masya Allah, kiri kanan saya fundamentalis ini. Masya Allah, Bu. 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 Ibu setuju dengan syariat Islam? Setuju dengan khilafah? Ibu pilih Islam atau demokrasi? Islam. Ibu kalau ada pengaruh barat terima semua atau pilih-pilih, Bu? Yang baik diterima, yang jelek fundamentalis. Ternyata ibu-ibu di Purwakarta fundamentalis semua. Masya Allah. Berarti statusnya apa? Statusnya harus diapakan? Habisi. Masya Allah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saya kasih contoh dan fakta, saudara. Jangan Bapak Ibu berpikir, Habib yang dihabisi kan cuma yang keras-keras doang. Habib berisik ceramah keras itu dihabisi. Kalau ibu-ibu cuma ngulek di rumah, apa yang mau dihabisi? Betul, Bu? Tunggu dulu, saudara. Saya punya fakta. Mari kita lihat. Dulu sampai sekarang ada seorang dai konda menjadi ikon dakwah Indonesia, sangat digemari oleh kaum ibu, saudara. Dia orang Jawa Barat, namanya Kiai Haji Gimnastia, dan biasa dipanggil akrab dengan panggilan Gim. Beliau sahabat saya, beliau orang baik, beliau orang lembut, beliau ceramah tidak pernah singgung-singgung orang, lurus-lurus saja, nggak pernah cari permusuhan dengan orang lain. Betul? Bagus tidak? Bagus, saudara. Beliau menjadi ikon
ikon dakwah di Indonesia. Kalau bicara dakwah, maka bicara A'agim, saudara. Saking topnya, saking populernya, saking lembutnya, saking humanisnya, sampai-sampai Amerika pun memujinya, saudara. Dalam majalah Time, di salah satu terbitannya ada gambar A'agim dengan judul The Holy Man from Indonesia, manusia suci dari Indonesia. Dipuji oleh Barat, saudara. Pertanyaannya, kenapa kok Amerika ikut puji? Kenapa kok Amerika ikut mendukung A'agim ketika itu? Sebab ketika itu A'agim belum menunjukkan fundamentalismenya, saudara. Hati-hati, saat itu A'agim belum menyinggung program Amerika, saudara. Tapi kemudian mari kita lihat, begitu di kemudian hari tiba-tiba A'agim kawin lagi, saudara. Tiba-tiba A'agim berpoligami, saudara. Anda tahu Amerika yang pertama kali marah, saudara. Marah sampai Amerika menegur Presiden SBY. Bagaimana ikon dakwah Indonesia kok bisa kawin lagi? SBY Presiden ditegur sama Amerika, saudara. Sampai SBY bikin pernyataan kecewa karena A'agim kawin lagi, saudara. Masya Allah. Ada anggota DPR dari salah satu partai besar berzina, gempar televisi, SBY nggak marah, diam aja. Ada anggota dewan berzina, perbuatan kotor, SBY nggak marah. Begitu ada kiai kawin lagi, SBY marah. Ngawur tidak? Ngawur tidak? Ini fakta yang terjadi, saudara. Kenapa SBY marah? Karena ditegur oleh Amerika. Pertanyaannya, kenapa ditegur oleh Amerika? Saya tunjukkan rahasianya, saudara. Sebab sejak 50 tahun yang lalu, seluruh negara Eropa bersama Amerika sedang memperjuangkan supaya monogami, ajaran gereja itu diberlakukan sebagai undang-undang internasional, saudara. Gereja itu punya ajaran monogami. Seorang laki-laki hanya boleh punya istri satu. Itu ajaran gereja. Amerika dan Eropa menginginkan ini menjadi undang-undang nasional. Sebab, saudara, itu adalah ajaran gereja yang mereka sanjung tinggi. Mereka pengaruhi dunia untuk melarang rakyatnya beristri lebih dari satu, saudara, termasuk Indonesia. Di zaman Soeharto, Amerika menjanjikan bantuan besar kalau Indonesia mau melarang warganya beristri lebih dari satu, saudara. Tapi Soeharto tidak berani. Terus dibujuk, akhirnya keluar PP nomor 10, saudara. Khusus pegawai negeri tidak boleh punya istri lebih dari satu, saudara. Kalau mau lebih dari satu, oh syaratnya berat, harus begini, harus begini, harus begini, dan seterusnya, saudara. Kenapa PP itu lahir? Untuk memenuhi keinginan Amerika. Ya, Soeharto tidak berani melarang bangsa Indonesia, melarang semua Muslim, tapi dia punya kuasa untuk melarang pegawai negeri, saudara. Ini proyek Barat, ini proyek Amerika. Dia gelontorkan dana miliaran dolar. Negara-negara Islam dibayar, disogok supaya jangan mengizinkan poligami, saudara. Enggak sampai di situ, mereka bikin sinetron, mereka bikin film-film di bioskop untuk menunjukkan poligami itu jahat, poligami itu jorok, poligami itu gila seks.
setiap hari di televisi, saudara, di sinetron digambarkan poligami, keluarga berantakan, poligami, keluarga hancur, poligami tidak adil, poligami cuma melampiaskan nafsu seks, dan seterusnya, saudara. Itu program Amerika. Setiap negara, setiap produser, setiap sutradara, setiap pembuat film yang siap mengganyang poligami dibiayai besar-besaran, saudara. Nah, sekarang mari kita lihat 50 tahun Amerika dan Eropa mati-matian supaya seluruh dunia umat manusia tidak boleh punya istri lebih dari satu, saudara. Mereka merasa mereka sudah menang karena banyak masyarakat benci poligami, saudara. Mereka senang. Tahu-tahu AA Gim, ikon dakwah Indonesia yang digemari oleh puluhan juta kaum wanita di Indonesia, saudara, kawin lagi, berpoligami. Bagi kita umat Islam tidak ada masalah. Menikah itu sah, menikah itu halal, tidak jelek, betul? Betul. Tapi bagi Amerika itu satu kejahatan agim, saudara. Dengan agim kawin lagi berarti agim menghancurkan proyek Amerika, menghancurkan program Amerika, menghancurkan rencana Amerika. Agim dianggap penjahat, biadab, fundamentalis, sangat berbahaya. Karenanya agim harus dihabisi. Agim dihabisi, saudara. Hati-hati Pak, Bu ya. Bagaimana agim dihabisi? Begitu agim poligami, jadwalnya di kantor-kantor pemerintah Indonesia, seluruh Indonesia dibatalkan, sudah. Dulu tidak ada provinsi yang tidak mengundang agim, tidak ada gubernur yang tidak mengundang agim, tidak ada bupati, tidak ada wali kota yang tidak mengundang agim, sudah. Tidak ada kantor pemerintah yang tidak mengundang agim, tidak ada markas polisi, markas tentara yang tidak mengundang agim, dan tidak ada televisi yang tidak diisi oleh agim. Semua televisi mengundang agim, semua kantor pemerintah mengundang agim. Begitu agim kawin lagi dianggap jahat, fundamentalis, merusak program Amerika, maka Amerika menekan, saudara. Semua TV yang menolak agim diberikan bantuan, stop agim. Dan itu yang terjadi. Agim di stop dari semua televisi, sudah. Dan agim di stop dari semua kantor pemerintah, saudara. Masya Allah. Makanya tadi saya katakan, siapa bilang nggak dihabisi, saudara? Agim itu orang lembut, orang baik, orang santun, orang ramah. Sebelum dia ganggu program Amerika, dia dibiarkan oleh Amerika, bahkan dipuji oleh Amerika. Tapi begitu agim mengganggu program Amerika, sengaja ataupun tidak sengaja, agim dihabisi, saudara. Dan tahu jahatnya televisi, dia wawancarai ibu-ibu yang gak ketahuan identitasnya. Ibu, bagaimana menurut ibu tentang agim yang kawin lagi? Itu ibu ngomong, dasar kiai tidak bikin. Satu lagi ibu-ibu diwawancarai, bagaimana ibu dengan agim kawin lagi? Wah, saya tidak suka. Itu namanya kiai sah. Satu lagi ibu-ibu diwawancarai, kalau menurut ibu bagaimana? Wah, saya kalau ada agim di TV, saya banting itu TV. Sengaja ibu-ibu diprovokasi. Yang ditanya ibu-ibu yang gak ngerti agama, saudara. Kenapa dia tidak tanya ulama? Kenapa tidak tanya kiai? Kenapa tidak tanya ustadzah, nyai yang ngerti agama? Tidak. Kenapa? Karena agim harus dihabisi. Dan akhirnya habis, saudara. Sampai televisi yang dibangun oleh agim, manajemen kolbunya, saudara, bubar. Pesantrennya yang dulu tempat datangnya umat ribuan orang datang, setiap hari ribuan orang datang ziarah lihat pesantrennya, saudara. Sekarang
Sehari 10 orang aja udah bagus yang datang, saudara. Dihabisi. Kenapa? Karena dianggap fundamentalis, berbahaya, melawan program Amerika. Masya Allah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, saya mau tanya, kalau Hakim aja yang lembut nyinggung program Amerika dihabisi, bagaimana FPI yang demo Amerika melulu? Bagaimana Ustaz Syahid Doban yang teriak-teriak maki-maki Amerika, dia habisi? Betul? Betul? Masya Allah. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Nah, kalau gitu saya tanya, berarti rencana orang-orang kafir ini bahaya tidak? Bahaya tidak? FPI yang saya pimpin mendukung syariat Islam, mendukung khilafah Islamiyah, anti demokrasi, dan kami kritis terhadap pengaruh Barat, saudara. Karena itu FPI disebut fundamentalis, dan FPI dianggap sangat berbahaya, dan FPI harus dihabisi. Makanya Anda lihat, saudara, setiap perbuatan yang positif dilakukan FPI nggak ada masuk TV, saudara. Apa ada FPI bikin majelis taklim masuk TV? Apa ada FPI turun ke Aceh, saudara, bawa 1.300 laskar? Saya yang bawa 1.300 laskar FPI dari berbagai macam provinsi, yang 50% dari Jawa Barat, saudara. Kami bawa ke Aceh. Untuk apa? Untuk mengumpulkan 100.000 mayat korban tsunami. 100.000 mayat. Saya mau tanya, itu jumlah kecil atau besar? Sedikit atau banyak? Itu kerjaan kecil atau besar? Ada masuk TV? Nggak ada. Memang nggak boleh dimasukkan, saudara. Sebab kalau disebut fundamentalis, nanti yang begitu masuk TV, nanti orang cinta, nanti orang suka, nanti orang dukung, dan itu tidak boleh. Orang nggak boleh cinta FPI, orang nggak boleh suka FPI, tidak. Orang harus benci, orang harus mengutuk, melaknat, menjauh, memusuhi. Itu yang terjadi, saudara. FPI turun di Gempah, Sumatera Barat, saudara. Kita bangun sekolah-sekolah darurat untuk ratusan ribu anak-anak sekolah yang hendak mengikuti ujian. Sebentar lagi bagi rapot, terjadi gempa dahsyat. Ada masuk TV? Di Bandung, saudara, ada longsor di Lewi Gajah. Laskar FPI turun mencari mayat, saudara, menyelamatkan yang bisa diselamatkan, mengevakuasi yang sudah mati, saudara. Ada masuk TV? Enggak ada, saudara. Tapi saya tanya, kalau FPI lagi mecahin botol minuman keras, masuk TV gak? FPI lagi ngacak-ngacak sarang dongdot, masuk TV gak? FPI lagi ngemplangin liberal, masuk TV gak? Tiap hari diputar, saudara. Betul? Betul? Saya lagi senyum, ketawa, ada masuk TV? Kalau saya lagi melotot, marah-marah, masuk. Masuk. Oh, tiap hari diputar, sampai ibu-ibu bilang, HP Presiden sekarang melotot dulu. Sampai ibu-ibu bilang apa? Wah, FPI ganas, ganas, tukang pukul, tukang bakal, bahaya. Malah sekarang katanya, awas, FPI ada hubungan dengan ISIS. Wah. Lihat berita di Metro TV. Beritanya ISIS, gambarnya FPI. Metro TV kadal gurun. Beritanya ISIS, gambarnya FPI. Kurang ajar tidak? Maksudnya apa? Supaya se-Indonesia tahu ini FPI adalah ISIS, supaya dibenci, supaya dimusuhi, selalu dikait-kaitkan. Kenapa? Sebab FPI digolongkan fundamentalis. Statusnya sangat berbahaya, penanganannya harus dihabisi, saudara. Makanya
apapun yang bagus yang dilakukan FPI tidak akan pernah masuk televisi, saudara. Dan kalau FPI salah langkah sedikit saja, tiap hari akan diputar di TV, saudara. Supaya apa? Supaya masyarakat benci, supaya masyarakat melaknat, supaya masyarakat tidak suka. Kalau masyarakat sudah tidak suka, mengutuk, melaknat, nanti masyarakat minta FPI dibubarkan, saudara. Kalau sudah masyarakat yang minta, maka besok pemerintah dengan mudah membubarkan FPI dengan alasan permintaan masyarakat. Maka itu saya tanya sekali lagi, cara mereka licik tidak? Jahat tidak? Biadab tidak? Kalau begitu kita diamkan atau lawan? Kita biarkan